seorang ibu senang gitu meninggalkan anaknya. Rata-rata seorang ibu itu akan selalu rindu kepada anaknya ya, meskipun hanya dititipkan gitu ya kepada bapak-bapak cuma 1 jam, pasti kepalanya ikut mikirin anaknya kayak gitu ya. Nah, jadi dari sini saya mau menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, pasti akan selalu ada yang mencibir. Dimanapun kita berada, pasti akan selalu ada rasa kebersalahan kita, gitu ya. Tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi kita sebagai ibu, yang dimana kita tidak akan menyesal di suatu hari nanti, gitu ya. Gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muti Afrania, gitu. Saya sebenarnya hanya ibu rumah tangga biasa ya, gitu. Sambil bisnis sedikit gitu, kemudian sambil bangun komunitas, sambil ya agenda lainnya, dan sekarang insya Allah mau masuk S2 gitu ya. Nah, jadi dari sini saya bicara tentang apa hal yang membuat kita nanti nggak akan menyesal. Kenapa? Karena saya sangat belajar ya dari ibu saya. Ibu saya punya mimpi untuk membereskan S1-nya ya, yang tertunda karena ya keburu punya anak gitu ya. Kemudian di tengah-tengah kemudian anaknya disusui oleh seorang anak preman yang akhirnya dari situ nggak mau kuliah lagi. Kemudian apa dari situ tapi terus-terusan mimpi gitu, mimpi ujian sampai anaknya SD, sampai terakhir saya SD dan adik saya 6 bersaudara, sampai saya dan adik saya SD, kemudian ibu saya mengambil S1 gitu ya. Jadi emang apa ya, anak-anak kita nanti akan lahir menjadi anak yang tidak pernah puas untuk mengembangkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka lahir dari rahim kita, para ibu yang selalu memaksimalkan potensinya, para ibu yang selalu belajar menjadi lebih baik kayak gitu ya. Jadi dari situ saya belajar bahwa wah ternyata bukan mimpi yang dilenyapkan para wanita ini, tapi mimpi yang ditunda untuk sesaat kayak gitu, untuk dilanjutkan di suatu masa yang tepat kayak gitu ya. Nah kemudian boleh next. Oke, nah menetapkan alasan kesuksesan kita. Di sini kita harus menetapkan alasan kesuksesan. Kenapa? Karena ketika kita membuat alasan kesuksesan kita, kenapa kamu pengen berkarir? Karena aku insecure, karena aku bosan di rumah aja gitu ya. Atau karena aku merasa bersalah sama suami ketika ditanya, kok uangnya udah habis lagi? Kita terasa kayak selama ini tuh saya tuh untuk kebutuhan kalian loh. Nah, ketika alasan kita sukses atau alasan dari kita berkarir adalah hal yang seperti itu memperlihatkan siapa diri kita gitu ya. Apakah ketika insecure kita udah hilang, kita karirnya udahan aja gitu. Apakah ketika kita udah memiliki bisa bantu suami, ya udah gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita harus membuat alasan kita yang besar sekali gitu. Alasannya salah satunya apa? Mungkin kita merasa bahwa di rumah ini baik lagi ya, kita berkarir ketika apa? Ketika kita udah siap. Ketika anak kita sudah terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita udah seperti itu, kemudian kita mau berkarir, alasan kesuksesan itu balik lagi sebenarnya. Kadang belum tentu gitu ya, kita punya kesuksesan, punya mimpi yang besar, belum tentu kita juga bisa merealisasikannya. Tapi semangat itu tuh akan ngalir ke anak kita gitu ya. Sama seperti yang saya rasakan sekarang gitu ya. Saya punya ibu yang pantang menyerah kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita sukses ini udah menentukan alasan kesuksesan kita kayak gitu. Contohnya mau apa gitu. Saya mau jadi pengusaha teh kayak gitu. Saya mau jadi penulis, saya mau jadi jurnalis, saya mau jadi ilmuwan kayak gitu. Itu sangat bisa gitu. Sangat bisa kita lakukan sambil mengasuh anak. Bahkan anak akan merasa semangatnya. Kita banyak ya ibu-ibu yang merasa bahwa saya ini menstop mimpi-mimpi saya demi anak saya. Padahal justru saat kita berproses, meskipun itu hanya sehari 15 menit, anak akan merekam gitu ya.
perjuangan kita di situ. Justru kita terus maju karena apa? Karena anak kita gitu. Kenapa? Karena anak kita tuh akan mencontoh orang tuanya gitu. Nah, jadi di mana kita sekarang, dan kita insya Allah ya, ketika kita punya niat yang salah, masih bisa, sangat bisa diperbaiki untuk kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian next, gitu. Kemudian selanjutnya jadi kemana gitu ya? Kesuksesan ini tuh apa aja gitu ya? Oke, jadi aku udah tahu nih, aku pengen jadi orang sukses, tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Pokoknya mah aku tuh pengen jadi ini, pengen banyak uang, atau pengen pengen ya banyak gitu ya maunya, pengen anak sukses tapi kita juga ada uang, pengen juga berkontribusi untuk masyarakat dan lain sebagainya, banyak banget ini ya. Tujuan itu dibangun atas banyak hal gitu. Tujuan, mindset, habits, dan itu ya, jangan lupa kita terhadap apa yang udah Allah atur, yaitu takdir kita sendiri gitu ya. Nah, jadi ketika kita udah membuat tujuan hidup kita, nah di sini banyak ya ibu-ibu yang umur mungkin quarter life crisis, pernah mengalami quarter life crisis di mana saat umur 25 gitu. Umur 25 ini ibu-ibu udah sampai di tahap bahwa aku teh kayak belum ngapa-ngapain. Temen aku udah kemana? Temen aku udah sekolah di mana? Temen aku udah berkarya apa gitu ya. Sementara aku apa gitu ya. Nah, itu muncul dari apa? Karena quarter life crisis itu. Kita lupa mimpi-mimpi kita dahulu apa, kayak gitu ya. Makanya balik lagi, mimpi yang sempat tenggelam, mimpi yang keburu kita kerja, keburu kita punya anak, keburu kita macam-macam itu, jangan pernah lenyapkan mimpi itu. Kenapa? Karena mimpi itu insya Allah, kalau kita yakin, insya Allah akan terkabul gitu ya. Nah, tinggal mindset kita. Nah, banyak apa bedanya orang kaya, menengah, dan orang miskin? Itu yang membedakan adalah mindsetnya. Banyak orang yang banyak harta, tapi mindsetnya mindset orang miskin kayak gitu. Kenapa? Ketika punya uang beli apa? Ketika punya uang nyicil apa? Kayak gitu ya. Nah, mindset ini yang kita ubah gitu ya. Mindset pembelajar. Karena apa? Tujuan daripada ibu-ibu ini, kita punya banyak tujuannya. Karena kita memiliki peran ganda banyak banget ya. Sebagai ibu iya, ingin berkarya iya, gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini kita membuat mindset kita bisa dulu gitu ya. Jadi jangan pernah lenyapkan mimpi. Pokoknya bisa. Terserah mau 5 tahun ke depan, mau 10 tahun ke depan, yang penting udah nggak kerasa sebenarnya ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu. Nanti kayak sekarang aja ya para ibu gitu ya, atau kalian deh, kayaknya baru kemarin kita lulus SD, sekarang tiba-tiba udah ada yang kerja, udah ada yang nikah, punya anak, segala macamnya gitu ya. Jadi balik lagi ke mindset kita. Mindset kita bahwa kita tuh akan merealisasikan mimpi itu. Meskipun pelan-pelan. At least ketika 5 tahun, 10 tahun ke depan kita udah menjadi orang yang sangat produktif, sangat bermanfaat bagi sekitar kita gitu ya. Dan dimulai dari habits. Habitsnya apa? Dilihat gitu ya. Ketika kita mempunyai mimpi, maka luangkanlah waktu. Sama, saya juga termasuk orang yang mungkin nggak terlalu tersusun, yang sampai, ya luar biasa ya ibu-ibu yang lain, sampai ada daily checklist, semuanya diisi, kayak gitu. Nah, tapi yang terpenting saat kita nggak melakukan itu tuh, di dalam 1 minggu, at least 1-2 kali kita melakukan hal positif tersebut untuk membangun akal kita, gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya, oke, apa saja karir yang bisa dimulai dari rumah? Gitu. Kalau menurut saya, semuanya bisa dari rumah. Termasuk kayak misalkan kita mau mengubah Indonesia ini jadi pemimpin yang soleh gitu ya. Atau kita pengen pokoknya banyak hal ya, itu sangat bisa dimulai dari rumah. Ada yang orang yang mikir bahwa jurnalis itu kerjanya di jalan, ngeliput gitu ya. Kemudian seorang yang yang di kedubes itu pokoknya harus di luar dan lain sebagainya. Sementara ketika WFH ini terlihat bahwa semua pun ternyata bisa dimulai dari rumah. Meskipun efektivitasnya berbeda, karena ketika kita ketemu orang dengan orang itu akan berbeda. Tapi semua itu bisa dimulai dari rumah gitu. Jadi
selama kita berprogres, kita bisa gitu memulai hal tersebut. Next. Nah, gimana cara mulainya? Gitu. Ada yang bingung kan? Oh, terus gimana nih langkah awalnya gitu ketika kita mau jadi punya cita-cita tersebut ya. Tergantung cita-citanya. Boleh tahu nggak dari sini ibu-ibu, teteh-teteh kalau misalkan ya sekalian Coach Wisnu gitu ya. Cita-citanya sebenarnya di sini apa? Tujuannya yang pernah tenggelam, kemudian apa ya yang sempat punah gitu ya, yang kemudian ingin ditimbulkan lagi si cita-cita tersebut. Boleh komen di sini? Karir apa yang ingin ibu-ibu lakukan? Ya, motivator, wah luar biasa ini motivator. Oke, yang lain penulis, luar biasa ya. Nah, oke ya dari sini ya. Pengusaha fashion pengen banget, wah luar biasa Teh Gina, mantap gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya bagaimana contoh ya motivator, gimana Teh caranya supaya ketularan motivator gitu. Saya bisa jadi motivator. Ya, berarti apa yang kita akses? Video-video motivator setiap hari karena ibu tuh bisa multi talent ya. Ibu-ibu tuh ketika mereka menyetrika kayaknya karena terbiasa multitasking, terbiasa untuk melakukan hal banyak dalam waktu bersamaan. Jadi kalau misalkan si tangannya lagi nyetrika, kayaknya gatel gitu kalau telinganya nggak ngedengerin sesuatu tuh kayaknya aneh. Nah, jadi kadang sambil nyetrika sambil dengerin ceramah, sambil dengerin macam-macam gitu ya. Jadi nah di situ apa yang kita akses kalau kita mau jadi motivator berarti kita cari gitu ya. Sekarang tuh luar biasa ya dunia teknologi itu bisa membuat kita dari dua hal. Jadi semakin berkembang pesat atau menjadi orang yang justru terbawa arus gitu ya. Nah, kalau kita udah menentukan tujuan kita kayak gini, motivator berarti apa yang kita akses banyaknya tentang motivator. Siapa aja motivator yang ada, terus gimana cara mereka membicarakan suatu masalah gitu ya. Dari apa gitu ya, dari gimana cara mereka menyambut orang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ketika menulis, cari gitu ya, lingkungan penulis, tips-tips menulis di YouTube, kemudian cari lingkungannya. Kenapa? Karena jujur sendiri itu akan mudah tergoyangkan ya. Gitu. Ketika ada domba yang sendiri, dia akan mudah diterkam serigala. Tapi kalau dia berjamaah akan sulit. Nah, jadi kita butuh berjamaah. Kita butuh mempunyai lingkungan penulis gitu ya. Makanya cari ibu-ibu yang emang suka nulis, komunitas menulis dan yang motivator juga ya. Kemudian pengusaha fashion gitu. Pengusaha fashion apa? Kita cari Teh mulainya dari mana ya fashion? Kok kayaknya bingung banget. Kita harus marketingnya dulu, produksinya dulu, atau apanya dulu sih? Kayak gitu ya. Nah, karena kita pusing, justru kepusingan itulah ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, itulah yang kita cari di YouTube gitu ya. Contoh, kita mau buka fashion apa dulu ya? Cari di YouTube. Katakan ketika udah dapet di YouTube, harus mulai dari reseller. Reseller produk, gimana ya cara milih produk yang tepat? Cari lagi di situ. Terus ketika udah memilih, gimana ya caranya supaya minimal resikonya? Cari lagi, gimana caranya minimal resikonya? Karena orang banyak ya yang udah punya pengalaman di sana, gitu ya. Kemudian dari situ baru ketika udah punya brand sendiri besar, akhirnya mau memproduksi sendiri, akhirnya baru mencari kelas fashion ya, gitu dan lain sebagainya. Gitu. Jadi cari dulu kita lingkungannya dari ditumbuhkan rasa why dari dalam diri. Kenapa kita harus lebih baik? Kenapa kita harus mencari? Kenapa kita hal tersebut? Nah, tapi balik lagi ya dari big why kita. Kenapa kita mau menjadi itu? Gitu. Itu ya. Kemudian next. Nah, itu ya. Itu yang tadi satu. Nah, yang kedua, setelah kita mencari lingkungan supaya kita nggak gampang lemes semangatnya dan lain sebagainya, yang kedua itu menggali ilmu. Nah, gimana? Karena kan banyak yang kita
kita tuh pengen banget punya bisnis fashion, tapi kita nggak kebayang sama sekali. Tapi kita pun belum mencari tahu, gitu ya. Mencari tahu di sosmed yang ada, teknologi yang ada sekarang ini tuh kita belum cari tahu, gitu. Nah, jadi kita menggali ilmu. Berapa lama kita membaca dalam sehari, gitu ya? Berapa lama? Oke, kalau kita nggak suka baca, is okay, sangat okay sekali, gitu ya untuk saat ini. Kenapa? Udah banyak orang yang ngerangkum isi buku di dalam YouTube. Udah banyak orang yang merangkum sejarah dikemas dengan sangat menarik di dalam YouTube. Gitu ya. Jadi bagaimana tinggal kita aja. Kita yang mencari. Kalau kita belum bisa mengambil ilmu yang banyak, yang lama, kita ambil yang 1 menit di TikTok ya, gitu, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi semuanya itu harus mulai dari keinginan. Ketika kita punya keinginan, kita harus ingat bahwa proses itu lama, tidak praktis. Gitu. Yang penting kita berprogres. Saya saat ini ada bisnis saya itu udah beberapa kali saya tutup, atau enggak kalau enggak ditutup saya kasihin, pokoknya setiap bikin kasihin, ada clash sama teman kasihin. Tapi ketika saya tutup kasihin, saya terus belajar kan, dari belajar itu si progresnya itu mulai menaik kayak gitu. Dari yang dulu mah mungkin ruginya sekian, ruginya nambah juga gitu, tapi untungnya pun bisa menutupi semua kerugian hal tersebut kayak gitu ya ketika untung itu. Nah, bahkan lebih lagi gitu ya. Nah, jadi dari situ untuk berapa lama sih teh prosesnya? Saya itu belajar bisnis, mulai dagang deh gitu ya. Mulai dagang iseng jualan pulsa umur saya kelas 3 SMP. Itu berarti umur 15 tahunan ya, kurang lebih 15 tahun. Sekarang saya umur 27. Nah, berarti berapa tahun tuh? 12 tahun. Nah, jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan, ibu-ibu insya Allah ya akan lebih jauh berprestasi. Gitu. Nah, berprosesnya padahal ya nggak butuh yang kadang hal yang kita anggap sepele, justru itu yang signifikan. Kayak gitu. Berproses, mungkin kita cuma bisa baca buku 2 halaman. Adik saya punya komunitas membaca, 4.30 judulnya tuh, karena setiap beres sholat subuh, beres ngaji apa, mereka mulai membaca gitu. Dari 2 halaman mereka nambah ke 4 halaman, sampaikan udah setahun kemudian mereka sehari membaca tuh 40-50 halaman dalam 1 hari gitu ya. Nah, sama kita pun ketika kita misalkan melihat video video-video yang berkaitan dengan apa yang kita akan cari, entah itu ilmu dunia maupun akhirat ya, jangan lupa akhiratnya gitu. Nah, jadi dari 15 menit kita awal-awal mungkin enggak 15 menit deh, TikTok dulu 5 menit gitu ya. Oh, caranya kayak gitu, kita langsung praktekin. Oh, caranya kayak gitu, kita praktekin. Kita pilih mana yang bisa kita praktekkan dalam waktu dekat gitu ya. Gitu. Kalau belum bisa waktu dekat, kita terus aja akses terus video itu sampai masuk ke dalam pikiran kita ide-ide gitu ya. Nah, jadi berproses gitu ya, dari mulai 2 halaman, ke 4 halaman, ke 6 halaman, atau dari video yang sangat sebentar menjadi yang sangat lama, kayak gitu ya. Nah, berproses. Apa yang harus dicari? Itu yang tadi saya bilang, permasalahan kita. Katakan ada yang mau jadi jurnalistik. Nah, dimulai dari mana? Ya tulis gitu. Kalau jurnalistik itu biasanya dimulainya dari mana ya? Masalah orang-orang jurnalistik, orang kalau menjadi jurnalistik itu butuh bekal ilmu apa aja ya? Jurnalistik bagi pemula gitu. Ketika udah bisa, gimana ya caranya ngomong yang intonasinya enak? Kemudian lagi gimana ya caranya cari sumber yang boleh dicantumin si sumbernya itu tanpa gratis kayak gitu kan, akses foto, berita dan lain sebagainya gitu. Kita cari tahu lebih detail. Kalau misalkan kita nggak tahu kita stucknya di mana, kayak suatu perusahaan, kita kalau perusahaan slow aja, kayak datar aja, atau misalkan kalau kita lagi hidup ngerasa datar aja, berarti itu kita bermasalah. Kenapa? Karena perusahaan tuh nggak mungkin datar ya. Kalau datar berarti ada yang nggak cari ilmu, mungkin dari ownernya. Nah, jadi sama ya, ketika kita merasa bahwa oh, aku mau udah punya ilmu jurnalistik, atau aku mau udah bisa kok nulis buku kayak gini. Ketika kita berhenti belajar di situ, itulah masalahnya gitu. Ya. Jadi kita harus terus tumbuhin
gimana ya caranya, gimana ya caranya, gimana ya caranya, kayak gitu. Itu ya. Kemudian next, gimana cara mulainya, gitu. Cara mulainya itu dipraktekkan. Contoh, bisa jadi buku yang kita baca cuma 2 halaman, video yang kita tonton cuma 15 menit. Tapi karena kita mencari si masalah itu dari nol gitu ya, dari misalkan kita nggak tahu apa-apa banget, kita nggak tahu tentang menulis, kita carinya benar-benar ya skill apa yang dibutuhkan penulis gitu. Oh skill ini, oh jadi aku tuh harus tahu itu ya. Nah itu tuh sebenarnya udah insight gitu. Oke, untuk dicari besok hari itu udah progress gitu ya. Oh, aku cari ini. Ketika kita mencari itu, sebenarnya itu tuh kita sedang mempraktekkan ilmunya gitu ya. Nah itu, nah jadi ketika kita terus-terusan membaca, ketika terus-terusan mendapatkan ilmu, biarkan pikiran kita tuh melayang, gitu ya, melayang, berimajinasi, gitu. Jadi kadang mimpi itu kan butuh divisualisasikan ya. Kayak kita punya mobil, kayak kita pengen punya mobil katakan, kita memvisualisasikan bahwa kita tuh lagi naik mobil, lagi ngapain? Lagi naik mobil, hati-hati itu, punten, jangan ngalangin, itu kaca spionnya kehalangan kayak gitu ya. Nah itu divisualisasikan seakan-akan itu tuh nyata. Maka kita tuh berimajinasi, bukan berangan-angan ya, tapi berimajinasi seakan-akan itu tuh nyata. Kayak gitu. Jadi hal tersebut yang ketika itu ide kita sedang sedang mengudara, kita langsung tulisin gitu. Biarkan si pikiran kita ini menerjemahkan apa yang kita inginkan. Tulis dulu aja gitu ya. Karena apa? Saya tuh pernah bikin ya tulisan ya sebenarnya mah iseng gitu ya, iseng ya pengen aja gitu ya, nulis bahkan saya tuh sampai dari sebelum nikah nulisin impian-impian saya banyak banget, sampai ke kriteria suami, kriteria nanti kalau punya anak gitu ya, kriteria kalau misalkan kita punya tim gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu tuh luar biasa ya, hampir semua itu padahal cuma nulis dan jarang dibuka. Baiknya sih sebenarnya kan kalau dream tuh sering dibuka, dibaca gitu. Itu jarang dibuka. Tapi luar biasanya Allah gitu. Energi kita ketika kita menulis itu, Allah membantu kita mengabulkannya gitu ya. Itu, tapi balik lagi ya. Tujuan kita tuh apa? Ketika kita tujuannya itu hanya orientasi kepada dunia kita, itu bisa kita sampai gitu ya. Tapi biasanya lebih lama. Tapi ketika kita melibatkan Allah dalam tujuan kita, ya misalkan katakan kenapa kita bisnis? Saya bisnis karena saya tuh ingin banyak orang Indonesia yang lebih baik gitu ya. Banyak orang Indonesia yang lebih baik misalkan dengan ikutan kelas Jalan Tujanah ini gitu ya. Dan itu tuh membutuhkan uang dan lain sebagainya. Akhirnya saya harus kaya gitu. Saya harus kaya karena kalau saya nggak kaya, saya nggak bisa bantu orang yang kelaparan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika kita melibatkan Allah itu akan lebih mudah. Ketika kita mempraktikkan ilmu ini, berimajinasi, tuliskan aja dulu semua dream kita gitu ya. Gitu, next. Nah, ini ya, meluangkan waktu bukan waktu sisa. Baik lagi ya, ketika kita ke anak, ke suami, dalam beribadah kepada Allah SWT dan kepada impian kita juga gitu ya. Jangan pernah kita memikirkan waktu sisa. Makanya ya di dalam Al-Quran tuh ada inna ma'al usri yusra gitu. Kemudian dalam kesulitan ada kemudian fa'idha farugta kita udah melakukan sesuatu, maka kita lakukanlah pekerjaan yang lainnya di dalam Al-Insyirah tuh ya. Kalau udah beres satu pekerjaan, langsung kerjakan pekerjaan lainnya. Kenapa? Kalau kita udah rebahan, itu tuh kerasanya waktu sisa. Tapi ketika kita melakukan tak, 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 nah itu tuh kehitungnya bukan waktu sisa, meski itu tuh sebelum tidur. Gitu. Karena kita benar-benar set, kita nggak membiarkan kita rebahan dulu. Gitu. Jadi emang kita meluangkan waktu kayak gitu. Nah, meluangkan waktu ini nggak usah lama-lama gitu ya. Ketika kita kita butuh ya, kita butuh kepercayaan diri. Mungkin orang di sekitar kita kurang mendukung. Udahlah,
kamu mah udah riweuh ngurus anak juga gitu ya, kamu mah udah gampang stresan ini juga gitu. Jangan pernah pantang menyerah gitu ya, karena biasanya orang yang justru menjatuhkan kita adalah orang yang terdekat kita ya gitu. Tapi jangan pernah nyerah. Kenapa? Karena ya balik lagi percaya kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi di sini ketika kita mikir gitu apa yang harus kita lakukan, banyak ibu-ibu yang mereka merasa insecure. Sebenarnya mereka insecure bukan terhadap prestasi orang lain, kalau menurut saya gitu. Tapi bisa berpendapat yang lainnya. Tapi karena mereka tidak berprogres gitu. Akan beda lagi ketika seorang ibu itu berprogres setiap harinya. Misalkan dia nggak percaya diri untuk mendidik anak, tapi dia selalu berprogres, dia selalu baca, selalu belajar. Meskipun ilmu itu belum dipraktekkan 100%, tapi dia akan lebih percaya diri. Kenapa? Udah dapat ilmu, alhamdulillah. Yang penting udah usahanya dulu. Nah, itu ya. Usahanya dulu itu gitu. Jadi saat kita belum mencapai impian kita sebagai penulis, motivator, business designer, at least kita sudah bergerak maju menuju cita-cita tersebut. Kayak gitu ya. Udah meluangkan waktu. Biasanya kalau saya suka pagi-pagi, kalau misalkan udah beres baca Quran dan lain sebagainya, kita buka ya tentang ilmu ya gitu. Buka keilmuan yang emang kita mau pelajari. 5 menit, 15 menit gitu ya. Itu cukup gitu. Nah, baru melakukan hal yang lain. Dan 5 menit 15 menit itu beresnya itu datang-datang ke kantor atau lagi sharing sama tim gitu ya. Tiba-tiba aja, aku punya ide ini, udah ada ide lagi aja gitu kan. Jadi emang sebenarnya hal sederhana, 5 menit, 15 menit, tapi hal itu tuh ternyata sangat berdampak, luar biasa gitu ya. Next. Nah, kalau kita udah ngerancang gitu ya, kita udah merancang bahwa aku mau ngelakuin ini, udah mapping, tujuan besar menjadi, kita buatin langkah-langkahnya. Oke, kita tujuannya ya, katakan di ujung kotak paling kanan bawah kita tuh mau jadi orang yang yang luar biasa gitu ya dalam ya bisa jadi tujuan dunia, bisa jadi tujuan akhirat dan dunia kita gitu ya. Misalkan aku tuh ingin banget Indonesia ini jadi negara yang adil kayak gitu, negara yang ya tahu sendiri ya, mungkin ibu-ibu rasain semuanya. Itu tuh nggak boleh dimusnahkan ya ibu-ibu. Meskipun kita sekarang saat ini di rumah, kenapa? Karena sekarang ini udah lahir orang-orang yang tidak amanah, dan ketidakamaнаhan itu dan lain sebagainya itu dimunculkan oleh orang-orang yang jauh gitu ya dari akhiratnya. Makanya sebagai ibu kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah, keberadaan Allah kepada anak-anak kita gitu kan ya. Nah, hal itu tuh mungkin kita punya mimpi di ujungnya besar, tapi langkah awal kita apa gitu. Jangan pernah yang ngerasa insecure karena berkarir ibu itu karir surga gitu ya. Ibu rumah tangga itu adalah karir surga gitu ya. Jadi nah hal itu tuh di step-step kan di dalam kotak-kotak ini gitu ya. Jadi apakah harus detail tes si kotak-kotak itu? Kalau kita orang yang bukan tipe planning gitu ya, tipe yang dipikirin langsung aja gitu. It's okay, nggak apa-apa. Semua orang beda-beda model ya gitu. Tapi kita yang penting kita nggak pernah melupakan impian kita itu. Selalu ditempel gitu di kepala kita kayak gitu. Jadi mimpi besar kita, 2 mimpi besar kita tempel di kepala kita, dan kita bergerak menuju hal tersebut. Gitu. Ketika kita luang, gimana caranya biar ini, gimana caranya buat ini, biar ini gitu ya. Yang mimpi besar kita simpan di kepala kita itu, gitu ya. Jadi buatin mapping. Ketika kita bisa memplanning, maka bikinlah planning hal ini gitu ya secara detail supaya kita bikin step by step-nya. Itu saya mah ngalir aja kayak air. It's okay. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu ya takdir Allah kayak gimana. Tiba-tiba dari mimpi kita itu ada ya banyak faktor eksternal ya kalau udah jadi ibu-ibu tuh. Bahkan udah kerja pun kayak misalkan aku tuh punya mimpi jadi bisnis baju, tapi aku datang ke sini kerja malah bagian keuangan gitu, atau malah
kerjanya di mana kayak gitu ya, itu sangat gak nyambung kayak gitu, it's okay gitu ya. Tapi hal tersebut tuh benar-benar kita apa ya, kita ingat-ingat gitu lah, kita terus berprogres gitu. Kemudian next. Nah, apa yang terjadi gitu ya ketika di tengah jalan banyak banget ya, banyak banget di tengah jalan yang ngebuat kita lupa sama impian kita, membuat kita lemah sama impian kita, ngebuat kita jadi demotivasi gitu ya sama impian kita. Nah, tapi balik lagi, kalau kita punya tujuan yang nggak kuat, pasti kalau kita akarnya, jadi tujuan kita, big way kita tuh harus benar-benar kuat kayak akar. Kenapa? Ya itu ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib, angin itu hanya menghancurkan pohon yang akarnya itu nggak kuat gitu loh. Jadi kalau akarnya kuat, insya Allah gitu, kita nggak akan tergoyahkan gitu. Nah jadi bagaimana kita membuat si akar kita ini tuh kuat? Yaitu tujuan kita yang besar. Gitu. Biasanya tujuan yang besar kita tuh pasti dikaitkan lagi dengan kespiritualan kita gitu ya, dengan Allah SWT. Mau jadi jurnalis karena banyak berita buruk tentang Islam banyak dijelek-jelekan. Mau jadi pengusaha untuk bantu kaum muslimin yang terzolimi, mau jadi pengamat politik atau strategi apa yang bisa memenangkan umat Islam nih, dan yang menjatuhkan umat Islam tuh apa sih? Supaya jadi aku tuh mau belajar gitu. Kemudian mau jadi influencer Islami supaya kaum muda tuh ada contoh. Jadi nggak menjerumuskan ke, kalau sekarang lagi heboh flexing ya, pamer kekayaan untuk ngeliatin kesuksesan bisnisnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mau jadi influencer Islami supaya apa? Supaya menjadi contoh, benar-benar contoh yang baik gitu. Yang dilihat tuh adalah prestasi, yang dilihat tuh adalah ibadah gitu, bukan justru hal-hal yang buruk gitu. Nah, itu ketika kita punya mimpi yang besar, ada badai di jalan seperti apapun, kita akan terus lanjut gitu ya. Lanjut. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita lagi turun semangat? Gitu. Jangan lupa nentuin tanggal untuk bangkit. Karena kalau orang lagi kerja tuh udah tahu gitu, cuti libur tuh tahu kapan masuknya. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi down, kita tentuin lagi tanggal bangkit kita tanggal berapa. Gitu ya. Kalau ibu-ibu mah lagi fase haid, tahu ketika turun tahu gitu, ketika aku beres itu aku harus udah mulai nih amalan harian aku, ngajinya harus udah mulai banyak lagi gitu ya. Nah jadi tentuin kalau misalkan kita turun, oke, kita turun ya udah, tapi minggu depan hari ini kamu harus udah bangkit lagi ya, kayak gitu. Kita ngobrol sama diri sendiri, kamu capek ya, kamu istirahat dulu deh gitu. Kamu kalau mau mulai lagi boleh, nanti kamu tanggal sekian kamu mulai lagi ya, kayak gitu. Semangat lagi ya, kayak gitu ya. Kita semangatin lagi diri kita sendiri gitu ya. Kemudian next. Ya. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, selamat berproses karena nggak ada yang instan. Nggak ada satupun yang instan gitu ya, kecuali ya Allah SWT menentukannya. Lihat nanti 10 tahun ke depan kita seperti apa. Dan yang sebelum kesuksesan kita saat ini tuh itu dari ya Allah SWT yang mentakdirkan dan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kayak gitu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Mangga balik lagi ke Coach Wisnu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Teh Muti. Luar biasa, ilmunya daging banget hari ini. Susah ya kalau dapet ilmu-ilmu kayak gini di sekolah. Harus memang ketemu sama orang-orang yang tepat. Mudah-mudahan Teh bisa ngambil ibro yang luar biasa dari Teh Muti hari ini gitu. Teh Muti sebelum aktivitas selanjutnya, walaupun sibuk tapi ada 2 rangkaian acara lagi yang harus diikuti. Yang pertama ada sesi tanya jawab ya Teh hari ini. Buat Teh sama bunda-bunda di rumah yang mau bertanya, mangga silahkan langsung chat aja atau mau open mic juga boleh. Open mic udah kayak komika ya. Jadi langsung open mic-nya, jadi bisa langsung dijawab sama Teh Muti langsung. Tapi sebelumnya Teh, aku ada pertanyaan dulu nih Teh. Misalnya
buat yang mau mulai dari rumah, ada dua nih biasanya, ada yang mompreneur gitu ya, ada yang girlpreneur apa ya namanya, belum menikah gitu ya. Nah, yang pertama kalau misalnya mompreneur nih Teh, beliau itu udah punya putra putri gitu. Katakanlah dua. Nah sekarang ini lagi zamannya online Teh, gitu sekolah ya. Jadi mereka sibuk sendiri gitu, pusing sendiri gitu. Nah itu gimana ya menyiasatinya Teh Muti? Mangga silahkan. Ini obat apa? Paracetamol. Jadi ketika jadi ibu ya, balik lagi sih ketika kita punya aktivitas untuk jadi ibu tuh balik lagi ke manajemen waktu ya. Ketika kita udah berkomitmen sama suatu hal, pasti tidur kita lebih sedikit gitu. Jadi kalau misalkan scroll kita lebih ya dikurangin kayak gitu ya. Tapi kalau kata atasan saya, dulu saya pernah kerja gitu, punya atasan orang Cina. Katanya gini, kalau ngasih tugas, jangan ke orang yang lagi nggak sibuk. Gitu. Tapi kalau kita ngasih tugas, cari ke orang yang sibuk. Kenapa? Orang yang sibuk itu dia akan memproduktifkan waktu mereka. Dari sekian waktu itu dia akan memploting betul-betul. Tapi kalau kita terbiasa, kalau orang yang nggak sibuk itu, dia merasa bahwa tenang aja nih, kalau misalkan saya masih ada waktu gitu ya, masih ada waktu, akhirnya ditunda terus, akhirnya deadline baru dikerjakan. Itu ya, itu orang yang nggak sibuk. Ketika dia tahu dia banyak deadline, dia adalah orang yang sibuk gitu ya, dia banyak kerjaan, dia pasti nggak akan pernah kepikiran untuk diam kayak gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu mah nggak pernah kepikiran gitu ya untuk ketika anak lagi diam-diamnya tuh kayak potensi banget gitu untuk nyetrika, untuk apa kayak gitu ya. Nah itu. Jadi untuk hal-hal tersebut kalau dari saya sendiri ketika jadi mompreneur contoh ya, kalau mompreneur kan dia berpenghasilan lebih biasanya dari keuntungan ya. Nah cari mana yang bisa didelegasikan, mana yang tidak kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan anak sekolah, itu pasti harus sama kita dong. Kemudian kita punya punya hal-hal yang di kerjaan gitu ya. Kalau kita udah punya tim, mana yang bisa didelegasikan, mana yang tidak. Jadi kita tuh mengemban apa-apa yang tidak bisa didelegasikan gitu Kang. Nah, kalau misalkan kita ternyata ada rezeki lebih dari mompreneur tersebut, kita bisa menggunakan hal-hal yang saat ini bukan menghindari pekerjaan menyetrika dan lain sebagainya, tapi misalkan nyetrika yang minggu ini dulu, tapi kalau misalkan kosong dia lakuin gitu. Jadi balik lagi ke prioritas, skala prioritas itu ya. Gitu. Ketika ada anaknya, tapi mompreneur juga, dia masih melakukan manajemen waktu sih intinya Maya kayak gitu. Tapi yang paling utama di antara semua itu adalah enjoy dulu ibunya. Karena kalau ibu-ibu tuh biasanya stres duluan, jadi marah-marah duluan gitu Kang. Jadi kalau misalkan tapi ketika seorang ibu itu enjoy, menerima bahwa aku nih mompreneur, aku nih harus nemenin anak-anak sekolah, gitu, sekolah online, itu diterima dulu dengan enjoy. Ketika anak sekolah online di depan mata, kita ikutan di sebelahnya, tapi kita juga sambil mikir kayak gitu, sambil dengerin earphone, sambil dengerin apa, itu sebenarnya bisa banget kayak gitu ya. Itu sih. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Nah, satu lagi nih Teh, tadi kan mengenai mompreneur ya, mengenai yang bunda-bunda yang udah punya putra-putri. Nah, sekarang kalau misalnya baru keluar kuliah nih Teh, baru keluar kuliah. Nah, kan itu lack of resource ya. Jadi memang mau jualan apa ya? Modal misalnya nggak ada gitu ya, terus udah gitu internet juga susah gitu. Bahkan banyaklah yang dipikirin sama girls gitu yang baru lulus untuk usaha. Tapi mungkin main blog gitu. Nah, gimana sih Teh caranya ngehilangin itu gitu kalau misalnya kita mau jadi pengusaha? Enggak Teh? Itu ya mindset. Itu yang sebenarnya kadang kita tuh mikirnya usahanya nanti aja pas sudah lulus karena harus mendahulukan sekolah, atau misalkan kalau orang yang belum nikah mah kayak gini Kang, berubahnya nanti aja kalau udah nikah. Nah, itu tuh sebenarnya hanya godaan setan gitu ya. Jadi yang habit kita sebelumnya itu sangat berpengaruh, termasuk ke dalam ketika baru beres
kuliah. Tapi apakah terlambat ketika kita sudah beres kuliah, beres sekolah gitu, kemudian kita baru kepikiran hal tersebut? Enggak gitu, karena enggak ada kata terlambat. Bahkan yang pemilik KFC aja itu udah tua gitu kan waktu bikinnya gitu kan. Nah jadi yang terpenting dari kita adalah berprogresnya itu. Saat kuotanya nggak ada uang gitu ya, it's okay gitu. Kita masih bisa pakai yang orang tua misalkan 10-15 menit ketika orang tua pulang kerja itu masih bisa dipakai gitu ya. Ketika kita mikir, kita jalan-jalan aja misalkan keluar, apa yang bisa kita lakuin? Kita tulis aja jalan-jalan keluar, oh kerjaan orang apa aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, kita list aja. Intinya biarkan ide itu masuk dulu ke dalam otak kita, kayak gitu. Ide yang bagus itu yang justru ini ya, yang kita menjelajah sendiri, dibandingkan yang ditunjukin sama orang lain. Ketika kita punya ide tuh itu akan sangat lebih bagus gitu ya. Itu sih. Jadi ketika kita udah menentukan hal tersebut baru kita berprogres menuju hal itu gitu. Mungkin kalau kita nggak punya internet, kita bisa ketemu orang langsung, kita nanya, Pak, kalau misalkan ini tuh biasanya masalahnya apa sih, Pak? Pak, emang susah ya, Pak? Kayak gini. Kita tanya terus. Itu cuman keinginan yang kuat itu yang butuh kita naikkan gitu. Itu. Oke, terima kasih Teh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa vibes-nya atau semangatnya bisa terus-terusan ya. Ada. Bentar lagi Teh, ini masih nunggu. Mangga, silakan yang mau bertanya boleh di chat atau boleh langsung open mic, silakan teman-teman. Oke. Ada nih Teh dari ini mah ayah Ahmad. Teh kadang-kadang tuh kalau jualan di rumah tuh kadang vibe-nya mager. Ini gimana ya Teh? Ini banget Teh. So typical gitu ya. Ya, mager. Ya mager ya itu ya. Ketika kita jualan dari rumah itu balik lagi sih. Kenapa kita cari uang untuk jualan itu? Gitu. Karena kalau misalkan kita cuman pengen jualannya aja, emang pasti mager kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mikir, ya katakan ya udah harus menafkahi keluarga dan lain sebagainya, itu mah udah kayaknya Teh udah pressure banget gitu ya. Nah itu jadi pressure-nya itu yang kita justru kita cari gitu ya. Apa yang membuat kita bangkit gitu, apa yang membuat kita kira-kira apa alasan yang membuat kita nggak malas. Balik lagi ke tujuan kita. Kalau bikin malas biasanya yaitu ya tujuan kita yang belum terlalu kuat gitu. Itu sih. Oke, berarti lebih ke niat ya Teh ya. Niatnya diluruskan dulu gitu. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau ini udah 10.21 udah menjelang injury time. Jadi kalau misalnya teman-teman dan bunda-bunda ada yang mau bertanya lagi boleh langsung ke ke sosial medianya Jalan Tujanah ya. Nanti juga bisa di forward ke Teh Muti boleh ya Teh. Nanti siapa tahu ada yang mau tanya. Soalnya malu-malu biasanya kalau di sini gitu. Oke, kalau gitu alhamdulillah Teh Muti mungkin ada closing statement atau ada pesan-pesan buat kita yang mau memulai. Sebentar Teh, boleh nggak satu lagi nih? Ada yang tanya nih ternyata. Boleh, Boleh ya. Bagaimana cara untuk menemukan passion mungkin ya Teh. Passion yang tepat nih. Nah ini satu nih boleh Teh. Silakan Teh. Oke, passion, keinginan memulai bisnis. Passion itu ketika kita mau memulai bisnis, kita ngelihat dari hobi kita. Yang pertama hobi. Tapi hobi itu dikonfirmasi ke teman-teman kita. Jadi contoh misalkan teman-teman kita lihat teman-teman kita banyaknya jualan apa. Lihat aja di story-story mereka, di WA story, di di IG story gitu ya. Nah, itu biasanya kalau contoh ya, kita suka banget sama katakan ibu-ibu suka banget sama kosmetik. Biasanya jualnya juga kosmetik gitu kan. Nah, kalau misalkan ibu-ibu sukanya makanan, jualnya juga makanan. Nah, teman-teman kita itu kalau misalkan teman-teman kita sukanya banyaknya update tentang makanan, berarti mereka interestnya sama makanan kayak gitu. Dan orang yang jualan makanan biasanya mereka juga lah yang mengkonsumsi makanan. Orang yang suka buku, jualan buku,
mereka jugalah yang suka mengkonsumsi buku. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kita lihat market kita. Yang paling dekat kita dagangin adalah teman-teman kita gitu, yang di rumah. Yang di WA gitu, yang di sosial media kita. Gitu. Jadi yang di sosial media kita itu target market kita tuh sukanya apa gitu. Nah, itulah yang bisa jadi salah satu yang menentukan kita bakal jualan apa gitu. Itu sih. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan bisa bisa puas ya sama jawabannya yang udah panjang lebar luar biasa. Satu lagi Teh, ada kalau saya kan passionnya ngajar, tapi nggak memungkinkan buat kerja di lembaga karena memang fokus ngedidik anak di rumah, nah kayak tadi nih Teh. Dan sudah di titik nggak mikir tentang mandiri finansial karena sudah merasa tenang dengan kondisi saat ini, memang nggak lebih tapi cukup. Nah itu salah nggak ya Teh kira-kira mindset seperti itu? Nggak salah sih, karena mindset itu salah benarnya karena ketika kita passion mengajar, mendidik anak pun itu mengajar. Oh iya, Gitu ya. Tapi balik lagi, kalau kemarin saya sempat nyimak ya materi dari ibu siapa ya, lupa. Nah, membutuhkan orang sekampung untuk mendidik satu anak gitu. Jadi itu, apakah cukup dengan mengajarkan anak kita saja? No. Kenapa? Karena anak kita akan bermain dengan temannya, gitu, dengan tetangga kita, dan kita tidak cukup gitu. Daripada kita menjudge, ibu itu mah ngajarin anak saya ini, anak itu mah ngebikin anak saya jadi kasar omongannya, tapi kita terus aja di dalam hati kukulutruk ya kalau bahasa Sundanya, jadi terus aja dalam hati tuh ngomong sana sini, ngehalangin anak main juga nggak mungkin gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita kembangkan potensi mengajar kita. Ketika kita punya buku di rumah, ajakin teman-teman anak ya. Lagi pada mau kemana, main kemana? Wah, nanti kalau udah singgah ya ke rumah ibu, sini ibu bacain buku ini, sama bikinin makanan kayak gitu, atau minuman segar. Nanti kalau udah capek ke sini ya, ibu bikinin minuman segar, sambil minum segar, sambil dibacain cerita gitu ya. Jadi menginfluence teman-teman anak itu sangat luar biasa ya, karena jadi tidak cuma anak kita yang soleh, tidak cuma anak kita yang baik, tapi anak-anak teman kita pun jadi baik. Dan semua itu akan kembali lagi ke anak kita ya. Saat kita memberikan feedback untuk masyarakat, maka masyarakat itu pun akan memberi feedback untuk kita. Yang justru diuntungkan adalah diri kita sendiri. Makanya kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Itu sih. Alhamdulillah, berarti yang tadi ya niat, terus pahala juga ya Teh, jangan lupa dikejar ya tadi. Jadi bukan cuma passion dan materi gitu. Alhamdulillah, Teh mungkin karena waktunya udah menipis ya, mungkin nanti kita boleh bertanya langsung di sosial media kita di Jalan Tujana, ada di Instagram, YouTube-nya boleh langsung boleh dipantengin juga, sama TikTok-nya juga kita aktif. Insya Allah boleh nanya, nanti kita sampaikan langsung ke Teh Muti gitu. Oke, alhamdulillah. Teh Muti, mangga kalau misalnya ada closing statement, silahkan. Oke. Dari saya penutupannya, baik lagi, karir yang di sini bukan membuat kita insecure dengan orang lain, tapi justru karir yang membuat kita bangkit terus semangatnya, dan ketika kita tidak melenyapkan karir kita, justru bukan karir, ketika kita terus memperjuangkan impian kita, anak-anak kita pun akan terus memperjuangkan impian mereka. Hanya saja jangan lupa mengkomunikasikan impian kita dengan anak-anak kita. Mengkomunikasikan ketika kita mau berbuat hal yang besar, menggunakan waktu yang sangat besar juga untuk waktu yang lama gitu ya. Yang menyisihkan waktu anak-anak kita juga mengkomunikasikannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu di sini jangan sampai ya impiannya lenyap ketika sudah berumah tangga, justru berumah tanggalah yang membuat kita terus memperjuangkan impian-impian kita, karena impian itu diturunkan dari orang tua ke anak ya, karena Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel pun menurunkan impian-impian dari para moyang-moyangnya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, balik lagi.
ke Kang Mister. Alhamdulillah Teh Muti, Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun, jazakallahu khair, luar biasa ilmunya hari ini ya. Semua dapat ibroh yang besar juga dari teteh yang udah ngikut gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan juga ilmu yang dikasih sama Teh Muti hari ini. Insya Allah, amin. Oke, kalau gitu boleh ya kita izin foto ya Teh Muti ya, buat teman-teman semua, dan benar-benar boleh di-on-in dulu videonya karena cuma ada namanya doang. Boleh di-on-in semua untuk foto bersama dulu. Sambil di-on-in, habis ini akan ada pengumuman ya buat para peserta dan buat teman-teman semua untuk dapetin yang seru-seru nanti dari Jalan Trijana. Jadi jangan lupa kemana-mana. Gitu. Oke, sudah siap.